Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang malam hari ini sudah ada di samping saya adalah Uci Sucipta. Apa kabar Uci? Alhamdulillah baik. Terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Iya dong, senang banget deh aku diundang lagi. Waktu itu kamu pulang dari sini baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik-baik aja. Gak ada yang ikut, gak ada kejadian aneh jadi, setelah itu? Yang aku trauma dengar suara-suara itu kan, pulang dari sini alhamdulillah udah tenang aja. So, tenang aja ya. Tapi selain itu ada nggak kejadian yang berkaitan dengan mistis lainnya? Sejujurnya aku pernah pas lagi take vokal, rekaman nyanyi gitu, pas masuk ke studionya tuh kok kayak merinding gitu ya. Kenapa? Terus aku nyanyi tuh, pas nyanyi satu bait, disuruh stop tuh sama vokal direkturnya, stop dulu, kok suaranya ada dua gitu. Dua langsung mereka kan, kok bisa? Nih didengar. Jadi ada dua suara, yang satu suara aku yang nyanyi kayak gini suaranya. Telah lama ku yakinkan semua ini sekian lama sudah. Terus suara itunya telah lama. Kayak bisik-bisik. Yakinkan semua ini. Jadi sama percis dengan yang aku nyanyiin, tapi dia cuman kayak doang. Tapi percis banget itu aku langsung gini yang oh my god kenapa Dan gitu. itu ada bukti rekamannya dong, aku tuh kedengeran ya. Ada bukti rekamannya. Cuman sayangnya memang nggak dipublikasikan karena waktu itu udah lama banget ya. Tapi habis itu nggak ada kejadian aneh-aneh kan? Nggak ada. Cuman aku yang sering terjadi itu setelah kejadian itu, misalnya aku mau manggung nih, tiba-tiba perasaan nggak enak. Terus orang ngeliat aku kok jadi kayak tua sih gitu, kayak nenek-nenek kelihatannya gitu. Jadi berubah gitu. Ada yang menutupi aura kamu tuh. Iya. Tapi setelah aku pernah melakukan apa ya, kayak sering sembahyang gitu, Beribadah lah ya. ibadah, alhamdulillah sih sedikit mengurangi yang tadinya. Lama-lama perasaan itu hilang. Baik, mudah-mudahan malam hari ini juga kamu gak mengalami dan merasakan hal yang aneh ya. Jangan sampai. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku tubuhnya didiami puluhan makhluk gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ria. Silakan. Selamat malam Ria. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Saya sering diganggu oleh makhluk-makhluk gaib. Awalnya kenapa? Sejak kapan? Sejak saya sering ke dukun Waktu ke dukun itu tujuannya untuk apa? untuk menggait para lelaki. Berhasil menggait para laki-laki. Berhasil. Oke, itu sejak ke dukun. Iya, Tapi sejak ke dukun itu juga sering dihantui makhluk gaib. iya. Seperti apa bentuknya? Manusia. Dan itu datang setiap malam. Iya. Begitu datang mereka mau apa sebenarnya? Minta sesuatu nggak? Kok banyak nanya sih? Hah? Loh, tadi siapa namanya? Mbak Ria. Ria. Mbak Ria datang ke sini untuk minta diobatin, Minta solusi minta kan? solusi. Ya, iya, tapi kan saya udah bilang saya digangguin sama makhluk gaib. Udah. Oke, digangguin sama makhluk gaib berarti awalnya itu karena sejak ke dukun. Iya. Ke dukun itu untuk menggait para lelaki. Iya. Dan lelaki yang digait itu semuanya masih single. Ada yang punya istri. Ada yang suami orang juga. Oke. Dari sekarang tujuannya datang ke sini untuk apa? Untuk membuktikan kalau saya itu wanita yang digait para lelaki. Oh, maksudnya biar Kak Bayu tergait juga. Punya jimat yang dikasih sama dukun. Punya. Dan itu digunakan untuk menggait laki-laki. Iya. Dan kesini nih untuk membuktikan kalau
Mbak Ria ini bisa menaklukkan laki-laki dengan jimat yang dipunya gitu? Iya. Hanya untuk membuktikan, bukan mau menghilangkan. Ih, kok baik nanya sih? Gini deh, kami akan ajak kamu untuk langsung bertemu dengan sahabat kami aja ya. Kamu ceritain semuanya ya. Ya udah. Oke? Iya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ria mendiami nomor rumah 41 dengan tanggal lahir 14 September 1996. Saya melihat Ria mempunyai jiwa trauma yang sangat kuat sekali dari peristiwa masa kecilnya. Hal ini yang membuat Ria sulit untuk mempercayai orang lain. Saya merasakan adanya perbuatan Ria yang membuat orang lain tersakiti. Akibat dari perbuatannya, kini Ria sering sekali sakit dan juga jiwanya dikendalikan oleh seseorang atau iblis. Saya akan membantu Ria memecahkan teka-teki misteri. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Iya kok. What's your name again? Uci Sucita. Oke, Uci Sucita. Uci, aku pengen kamu yang baca nama partisipan ini di dekat kupingnya dia. Oh, Yang kenceng. Ria 14 9 1996 41. Gak usah kencang-kencang bisa nggak? Kan denger dari situ juga. Disuruhnya kenceng. Ya tapi kan denger kalau kamu duduk situ juga. Jadi ribut ya. Salah ya kok? Enggak sih, bener. Udah bener kok. It's okay. Udah. Maaf ya Mbak. Sorry, sekilas pandang dia itu tadi kamu sempat mention apa aja dari Ya, jadi Ria ini katanya sering dihantui makhluk gaib. Ini terjadi setelah dia datang ke dukun untuk punya jimat. Jimat itu digunakan untuk menaklukkan laki-laki. Laki-laki baik itu single ataupun yang sudah berkeluarga. Tapi yang saya heran, datang ke sini sebenarnya untuk membuktikan bahwa saya bisa melakukan itu. Saya bisa menaklukkan laki-laki. kan katanya mau lepas. Itu dia, mau lepas atau enggak dia bilang, kok banyak nanya sih? Saya cuma mau membuktikan kalau saya bisa kok gitu. Apa gini maksudnya, kamu mau nunjukin dulu kemampuan kamu, baru kamu mau lepas gitu? Mau lepas nggak? Emang bisa ngelepasnya? Ya, it depends on you. Kalau mau lepas, lepas aja gitu. Tergantung punya dari kemampuan rianya. Apa? Emang punya kemampuan apa bisa ngelepas jimat saya? Mungkin. Kamu datang ke sini sebenarnya mau ngapain sih? Iya. Di luar Baik. sana banyak loh orang yang mau datang ke sini. But you handle it. Ini kayak Abigail, masih remaja yang belum. Gimana cara Ya, tapi handle-nya? masih remaja tapi kok udah main dukun ya gitu. Ya suka-suka saya lah. Emang nggak pede dengan Pede, saya pada cantik. adanya? Saya cantik. Ya terus kalau cantik ngapain ke dukun? Ya karena biar membuktikan lagi pria-pria tuh emang ke saya dan saya pengen mereka-mereka tuh cacat dan saya cuma mengambil harta-harta mereka. Kenapa sih awalnya kok sedendam dan sejahat itu ke laki-laki? Karena laki menurut saya gampang. Gampang. Iya, Gampang untuk didapatkan. masa. Iya. Kenapa Anda nggak percaya sama saya? Kok ngomongnya nyolot gitu sih? Kita kan ngomongnya baik-baik. Ya suka-suka saya lah, mulut-mulut saya.
suka kamu mah, saya juga bisa suka-suka saya dong. Pulang sana. Kalau kamu memang gak nyaman di sini. Gini, kamu mau masih lanjutin di sini atau memang kita kasih kesempatan buat yang lain duduk di sini? Lanjut lah. Kalau lanjut ikutin dong kata Bayu apa. Bayu dan saya adalah di sini tuan rumahnya. Saya nggak suka anak manja. Saya nggak suka orang basa-basi A, B, dan Z. To the point person. I'm sorry. Ya maaf kak. Maaf ya kak. Ya, oke. Silakan dilanjutkan. Oke, saya mau tanya ya, Ria. Korban laki-lakinya itu udah banyak ya. Iya, Dan sekarang mereka kondisinya gimana? cacat. Kamu ambil hartanya, terus kamu tinggalin dan mereka jadi cacat sekarang. Iya. Tapi aku kasihan juga sama mereka. Kenapa? Mereka jadi nggak bisa kerja. Emang diapain bisa sampai cacat gitu? Karena aku pada awalnya pengen cuma ngambil benda-benda mereka, barang-barang mereka. Tapi yang sekarang aku malah kayak ngerasa aku kasihan sama mereka. Tapi aku senang ngelakuin itu. Jadi kamu menikmati saat membuat laki-laki takluk, terus kamu ambil hartanya, terus kamu tinggalin dan mereka jadi cacat. Kasihan, tapi kamu nikmatin. Iya, Betul gitu. aku kasihan. Tapi kamu nikmatin. Tapi aku senang. Tapi kamu senang. Enjoy dengan dunianya. Jadi ada kepuasan tersendiri ya? Iya. Kok bisa gitu? Terus. Sekarang lagi menjalani hubungan dengan siapa? Suami orang. Kamu mikir nggak itu suami laki-laki itu punya keluarga gitu yang dikorbanin, ada istri, ada anaknya gitu. Aku nggak peduli. Dan sekarang dia kondisinya baik-baik aja atau udah cacat? Dia nggak bisa jalan. Dia nggak bisa jalan. Iya. Artinya nggak bisa bekerja untuk ngasih kebutuhan kamu juga dong. Tapi kan barang-barangnya udah saya ambil. Barang-barangnya apa aja sih? Hartanya banyak. Tanah. Kenapa sih? Kasih tanah. Iya. Kok mau? Hah? Kayak nanya. Aku kok jadi sebel. Habis ditanya malah galakan dia, nggak ngerti gue. Maria, saya mau tahu deh, jimatnya kayak gimana sih? Ini. Satu-satunya ini. Itu kalau kamu pakai, pengaruhnya apa? Ya cowok-cowok bisa deket sama saya. Ini setiap pakai ini, cowok-cowok bisa deket sama kamu. Ya, iya. Bisa dibuktiin nggak? Tergantung saya sih. Kalau saya maunya yang ganteng, ya kan saya maunya yang ganteng lah. Masa yang jelek saya gait juga? Oke. Saya mau kamu buktiin itu sama penonton kita, bisa nggak? Redupin lampunya ya. Saya merasa ada yang masuk di sini. Ada yang masuk di sini, Roy. Cita. Ya, Lilin. lilin. Apapun yang lilin yang kamu ambil, itu akan nentuin kita. Lilin ya? Ketiga. Jangan salah lilin ya. 3. Di sini, yang ini. Oh, Kayaknya. Ada makhluk yang hadir sekarang. Ini Ria ini berarti umur? masih muda banget. 23. Oke. Ria ini 23. Tapi dikuasai oleh makhluk gaib. Yang kamu gambar ini Pocong. ada kaitannya dengan Ria. Iya. Ria, sorry ya saya nanya. Belakangan ini ada yang meninggal ya di keluarga kamu? Iya. Siapa?
Mama. Your mom? Iya. Oh my god, I'm so sorry. Kamu turut berduka cita ya. Meninggalnya kenapa? Mama meninggal karena sakit jantung. Mendadak. Sebelumnya nggak ada riwayat sakit jantung. Nggak ada. Ya, turut berduka cita. Inilah yang sebenarnya gini, saya selalu memperhatikan penyebab dia jadi arogan seperti apa. Pasti ada penyebabnya, ada sebab dan akibat. Nah, saya korek lebih dalam lagi. Ya, dia bilang memang mamanya sudah meninggal. Artinya itu pukulan yang besar dong. Harusnya ya. Kapan terjadi itu, Lia? Kenapa kamu nanya-nanya tentang itu? Saya hanya ingin membantu melepaskan. At least bukan ngelepasin spiritual atau apa, tapi kamu lebih free. Biar lebih lega, biar nggak ada beban secara psikologis. Makanya ditanya, karena kalau menurut orang normal pada umumnya, kalau ada seseorang yang baru kehilangan ibu, itu pasti rasanya sedih dan tertekan. Tapi itu nggak kita lihat dari Ria. Suka-suka saya lah. Mau saya tertekan kek, mau enggak kek, kan suka-suka saya. Lalu datang kemari ngapain? Cong. Ya saya mau buktiin aja katanya seorang Rokios itu hebat. Sini mah nggak ada orang hebat. Iya, saya cuma jembatan lah. Saya cuma Roy Kiyoshi doang.